من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد. قد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا يحشر المرء مع من أحب. Al-Mukarram Muhtaram para habaib yang mulia yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Dan khusus pada pengurus Majelis Ta'lim Al-Badru Gunung Batar yang mana diwakili oleh Guru Nanang sekeluarga, para ibu-ibu Maulid Al-Habsi atau rombongan Maulid Al-Habsi. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir dalam rangka memperingati Maulid atau hari lahir atau bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Peringatan Maulid yang kita lakukan itu telah terdahulu dilakukan oleh sahibil Maulid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil yang sahih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab bihi ulitu, pada hari Senin saya lahir. Itu satu makna dari dasar beliau memperingati hari kelahiran beliau dengan berpuasa. Kemudian kita melihat Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu sangat banyak menceritakan tentang kelahiran para anbiya, kelahiran Nabi Musa, kelahiran Nabi Ibrahim, diceritakan Quran. Bahkan Datuk kita Adam alaihissalam diceritakan Al-Quran. Dari itu bisa mengambil kesimpulan bahwa kita memperingati Maulid itu bahasa Arab, bahasa kita, hari lahirnya. Itu punya dasar. Hanya bedanya di dalam ahwal perbuatannya. Selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan agama, tidak ada di sana dilarang. Hanya di situ aja bedanya.
Kita dengan bermacam-macam adat aja sebenarnya, tapi menyambut, mentazim, bergembira, merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW, beda adat aja. Zaman dahulu tidak ada kita bikin apa-apa, peringatan Maulid paling tulisan aja, tulisan di musala, taruh kayak orang pengantinan, ada kambangan. Zaman dulu memang zamannya seperti itu. Masuk di dalamnya makna memeriahkan. Nah, bukan kita yang meriahkan, Allah dan malaikat berdahulu. Gemuruh lagi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, aras bergerak, surga dibuka, pintu langit dibuka. Artinya mereka semua surur, gembira dengan lahirnya Rasulullah. Bintang itu seperti dekat. Di Mekah itu kayak jatuh, padahal kan dia jatuh. Riwayat melihat bintang itu tidak kecil seperti itu, seperti gunung besarnya. Kecil karena sangat jauh dia. Artinya di situ ada makna sururnya, bergembiranya dengan hari lahirnya Rasulullah SAW. Kita mengungkapkan boleh saja, tidak ada. Yang penting isinya bergembira hati. Apa yang digembirakan karena kita menjadi umat Rasulullah SAW. Tidak ada pemberian yang lebih besar dari itu. Di Lauh Mahfuz itu tertulis, umat Nabi Adam, man kata Allah dakhala jannah, man asalla dakhala nar. Siapa taat kepada Allah, man Nabi Adam, masuk surga. Siapa maksiat kepada Allah, masuk neraka. Umat Nabi Nuh sama tulisannya. Belum lagi para anbiya itu ada. Tulisan sudah ada. Tulisan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berdahulu dari saluran. Maknanya di sini kita sangat bergembiranya karena kita menjadi umat beliau. Nabi Nuh sama, umatnya taat kepada Allah masuk surga, itu maksiat kepada Allah masuk neraka. Nabi Ibrahim sama, taat kepada Allah, umatnya masuk surga, maksiat masuk neraka. Nabi Musa sama tulisannya, taat pada Allah masuk surga, maksiat masuk neraka. Nabi Isa sama, apabila umatnya taat kepada Allah masuk surga, itu maksiat dia masuk neraka. Tapi umat Rasulullah beda tulisannya. Taat kepada Allah masuk surga. Stop tulisan itu. Tidak menyambung seperti umat lain. Siapa taat kepada Allah masuk surga, siapa maksiat kepada Allah masuk surga. Umat Rasulullah, siapa taat kepada Allah masuk surga. Sambungannya siapa maksiat kepada Allah tidak ada. Yang adanya tulisannya ummatun muznimatun rabbun ghafur. Umat Rasulullah walaupun berdosa, Allah yang punya kuasa mengampuninya. Dari itu tidak ada kebanggaan. Kita ditulis oleh Allah menjadi umat Rasulullah, itu sangat bahagia. Yang lainnya kita bisa mencari, tapi kalau tulisan itu tidak bisa dicari. Tulisan daripada sudah di dalam alam ilmu Allah, al-azal namanya. Tidak menyambung apabila maksiat masuk neraka, tidak disambung itu. Sambungannya ummatun muznibah, umat yang berdosa. Orang berkafir punya Tuhan yang mengampuni. Dari itu Rasulullah menyatakan seluruh umatnya masuk surga.
asal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dipelajari dengan baik. Allah berfirman menjadi dasar untuk kita perayaan bergembiranya dengan lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah. Qul katakan oleh wahai Muhammad bi fadlillah, dengan kurnia Allah. Qala al-mufassir, berkata Imam Mufassir Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, bi fadlillah al-ilm, maknanya katakan oleh wahai Muhammad bi fadlillah, kurnia Allah itu kepada umatnya ya ilmu. Oleh tafsir Abdullah bin Abbas, umat Rasulullah tidak ada jahil, seluruhnya disuruh berilmu, mau tingkatan apa saja. Ilmu itu tandanya baik ya orang awam. Jadi itu ada perintah berdoa ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu fardu atas tiap orang Islam laki-laki atau Islam perempuan. Riwayah muslimatin. Kita harus merubah ilmu lah dahulu. Jangan malu di dalam makna menuntut ilmu. Selama sehat, selama bisa tuntut ilmu. Karena itu ciri umat Rasulullah. Abdullah bin Abbas mentafsirkan bi fadlillah ay al-ilm. Ilmu maknanya. Umat Rasulullah punya ilmu. Dari itu fatwa ijtihad ulama, la tasihhu salah bidunil ilmi, tidak sah salat tidak dipelajari ilmunya, tidak sah wudu tidak dipelajari ilmu wudu, tidak sah mandi tidak dipelajari ilmu mandi, hanya niru-niru saja. Wa in wafaqah as-sihah, sekali betul sahnya tapi kada belajar. Ini sangat dari Rasulullah dengan jaminan istimewa. Selama orang itu niatnya menuntut ilmu, dia akan dijamin mata syahidah. Man mata ala hazillah bitalabil ilmi mata syahidah. Siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, ia mati syahid. Tidak perlu takut sih, selama kita mengikuti tanda dari umat Rasulullah itu. Belum selesai, belum paham, meninggal dunia, ada perlu takut. Kubur itu tidak apa-apa. Di alam mahsyar ada apa-apa selama orangnya menuntut ilmu. Tapi kalau jalur lain sangat berbahaya. Kubur bisa berubah menjadi tempat siksaan. Orang menuntut ilmu, kuburnya tidak, dia tidak ditanya di kubur. Malaikat tidak mendatangi dia, marabuka mana dia nuntut ilmu. Amalnya hidupnya. Apa di malu, apa seperti sombong, apa yang disombongkan? Yang dihadapi ini siksaan Allah. Karena ada wujud ilmu akan menimbulkan sifat-sifat Rasulullah dalam diri kita. Memperingati lahirnya Rasulullah, memperingati diri kita. Apakah sudah lahir Rasulullah di diri kita? Sudah berubahlah akhlak kita dari sifat-sifat yang tercela berganti dengan sifat yang terpuji. Itu dinamai lahir Rasulullah di jiwa. Puluh tahun peringatan Maulid, tapi tidak lahir Rasulullah di jiwa, di tangga saja, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bukan itu tujuannya. Karena Rasulullah SAW
dan ahwal beliau selama beliau makan Allah yu'azibahum anta fihim wa makan Allah mu'azibahum hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa satupun helaian rambut dari ujung rambut ujung kuku, tidak akan kena siksa. Neraka itu tidak mampan. Anta fihim selama Rasulullah berada di dirimu. Karena Rasulullahnya tidak lahir, akhirnya meninggal dunia, ya disiksa orang dikubur. Pelajaran itu tidak dipahami, maka dari itu sudah dipelajari kita. Sebelum lahir sudah dipelajari ilmunya. Begitu meninggal sudah, kubur sudah, akhirat sudah, menjalani aja belum. Ada wujud tasdik qalbi, ada wujud iman. Riwayat bahwa bumi itu asal wujud kita. Seseorang anak berjalan, ia maknanya mengalana, meninggalkan rumah orang tuanya. Balayar bahasa orang Bahari, bahasa kita Bagawi kemana. Begitu pulang dia ketemu orang tuanya, sangat bahagia orang tua, belinang air mata mamaku dia. Bumi adalah asal wujud kejadian kita. Datuk kita Adam diulah daripada bumi. Begitu ditanam badan ke bumi, ya ketemu sama orang tuanya. Mau nggak dia merusak? Tidak mau dia. Maka dipagutnalah badan kita seolah seperti itu. Lama anda ketemu bahasanya. Kemudian membesarlah setimah liga istana. Api yang dibikin. Asal kejadian kita dari api. Bagaimana sih bisa menyiksa karena asal diri kita. Kita jangan paham. Kurang 4 anasar dipelajari dengan baik. Tapi selesaikan dulu yang fardu ain dari martabat syariat. Karena hujan deh. Pas datang di bawah hujan hari, bepayung dah sadang di bepayung, tatap juga banyak asuh angin. Tanggurukan kata, udah ngeradang jadinya. Di bawah ada panas supaya makar ini kan, mau wujud, ada mau wujud sembuh, ada apa-apa. Ya pertama itu sangat dijaga. Pertama ilmu, jangan ada ilmu. Bagamat belajar, jangan sekadar meniru. Agama kita tidak membutuhkan kata meniru. Orang baru sorban anak guru bahari guru Syukri biasa kami belajar sorban kayak guru sekumpo sorban bahari kayak guru sekumpo tuh tarik kanan kiri telah ulun ngaji wan buya sorban kayak tuan guru. Oh ya, merabi beliau mendidik kita. Jangan kayak Pak Guru ya. Beri support itu. Tak dirubah deh, biasa. Jadikan buya. Sobat kayak tuan guru misalnya. Jadi sekali aja suara sudah dia. Jadi malu meniru. Ada ya sobat kita melihat. Tapi tidak bisa juga harus ada di bawah dari guru. Barang yang penting pakai sunnah Rasulullah selesai. Malu meniru guru. Syekh Abdul Qadir Jailani
begitu ketemu Rasulullah diludahi 7 kali. Begitu ketemu dengan sahabat kurang meludahi. Satu orang ada 6 kali, ada 5 kali. Tidak berani sama Rasulullah. Peradaban sahabat. Kalau tidak ada mendidik kita larut sih. Tahunya yang penting penampilan, larut kita. Ada guru-guru murabi, mereka mendidik dengan kasih sayang sebagaimana Rasulullah. Jadi nyaman hidupnya nih, damai bahasa orang. Nah, ini makna ilmu itu sangat penting. Itu kita ada ilmu dengan Rasulullah sudah ada hulu sini pada kita. Cuma beliau di dalam hal ihwalnya tidak ada lagi takut. Setelah ru'yah dilihat, diperlihatkan oleh Allah. Taruh di sulbi, malaikat sujud belakang. Taruh di dahi, malaikat di depan. Ada saya tidak lihat sih Rasulullah nurnya. Taruhlah di telunjuk. Lihatlah nur Rasulullah seperti kita salat syahada la ilaha illallah. Tapi saya harus tahu sahabatnya. Taruhlah menjadi 5 jari. Telunjuk Rasulullah, Abu Bakar jadi tengah, Umar jadi manis, kelingking, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Saya maunya begitu, saya memuji Engkau ya Allah dengan Muhammad dan kekasihnya. Ini tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Rasulullah yang memuji Allah. Tapi berdampingan sahabat 4 bukan jadi Syiah, orang yang menyumpah sahabat Rasulullah. Itu kita ada duluan ilmu itu. Ini bisa jadi ilmu pahlawan diganggap. Bismillah, Allahu Akbar, ambus, bisa mati orang. Karena ini datunya roh, didampingi 4 sahabatnya. Ini maknanya ilmu, unsur dari ilmu. Nah itulah nama Allah kita ada di dalam diri itu, punya kekuatan diberi Allah. Kemudian wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Kalau Abdullah bin Abbas, para mufassir, berkata sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas mufassir, birahmati ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah. Qul bi fadlillah, katakan ilmu, harus punya ilmu. Kalau punya ilmu kamu baru bisa bahagia hidup. Yang kedua, birahmati ay bi Muhammadin, kamu kenal betul-betul dengan Rasulullah, ya perahu baru bisa bahagia. Baru kamu selamat dari maknanya seluruh kesusahan dan siksa. Kalau mengandalkan ibadah, mengandalkan selain jalur-jalur tidak bisa. Dari dasar di sinilah dengan birahmatillah bi Muhammadin bi Rasulillah, maknanya dengan Rasul ya perahu kamu bergembira. Maka bolehlah di situ maknanya hari lahirnya Rasulullah kita memperingati, meriahkan, mentakzim, menghormati. Karena memang diperintah oleh Allah. Bal yafrahu, salahkan kamu bergembira. Itu namanya sehari. Yang penting yang dijaga di belakang kita sebagai umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin linnas. Kamu sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Jaga. Pertama, jangan tinggalkan salat. Salat fardu itu jangan ditinggal. Kalimah ya perahu itu di dalamnya mengerja perintah Allah, terutama yang fardu. Mengerjanya dengan kadar merasa berat, karena di dalam di waktu mengerja sudah mengerti adanya udah Rasulullah SAW, rahmat Allah, adanya wujud ilmu kurnia Allah.
Kita semata-mata tidak ada daya upaya kecuali seluruhnya dengan qudrat iradat Allah. Ayo apa aja di mana saja, jangan ditinggalkan. Karena itu adalah tanda kita mukmin. Al-bainu bainal kafir wal mukmin asalah. Perbedaan antara orang kafir dan orang mukmin salat. Sayangi salat itu sebagaimana sayang kita kepada diri. Diri ini apabila diganggu orang, kita tidak terima. Harta apabila dicuri orang, dirampas orang, kita tidak terima. Salat lebih dari itu sayangi dia. Kalau tidak sayang salat, tidak ada iman. Fardu hanya sekadar aja. Berapa menit aja mengerjanya. Subuh dibiasakan sungsung bangun. Jangan jam 7. Kita boleh 2 di dalam Rasulullah subuh itu. Pertama awal masih gelap. Kedua, jika orang memanah kelihatan, artinya tata rawan. Atasnya kada boleh terbit matahari. Jangan dibiasakan subuh melanda. Bersemangat hidup, karena di situ letaknya wujud kesehatan, di situ letaknya wujud rezeki. Subuh melanda kehabisannya garing, karena kada bergerak dia. Unsur Allah cipta seluruhnya, ingat kita ini adalah duan. Perpaduan daripada alat jantung, paru-paru, hati. Taruhlah di dalam tulang sulangka di dalam, karena itu sangat seperti mesin. Apabila itu rusak sudah. Nah itu fungsinya di waktu subuh paru-paru sehat. Karena ia oksigennya ada bercampur. Ada bercampur racun bekas gas. Bekas mobil lewat, motor lewat, orang memasak dan apa seluruhnya. Itu jadi racun. Dihisap oleh hidung, masuk ke paru-paru, ketahan dia. Infeksi paru-paru. Itu juga bisa jadi asma. Ada tak latih subuh, latih buju-buju. Tapi masalah subuh, bawa berjalan. Orang asma kayak apa aja, akhirnya hilang aja. Sesak napas itu asma kalau. Sesak napas itu ada gejala 2. Pertama bisa gejalanya pernapasan menyempit. Yang kedua bisa jantung. Susah bernapas lah. Jantung asbabnya karena kolesterol. Lemak banyak begana. Tidak bisa diobati dengan obat kecuali dengan gerak. Maka tidak ada agama yang lain selain Islam. Subuh bangun. Karena Rasulullah SAW al-qawi mu'minul khair minal dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, ini tekanan di dalam martabat agama kita untuk agar supaya Islam ini kuat. Kalau penganutnya garing sabarataan, siapa yang memperjuangkan agama? Kita sangat lemahnya saudara kita di Palestina. Sekarang kurang mampu. Karena lemah. Karena sistem peralatan kada punya. Itu kan percontohan hidup. Percontohan itu jahir. Tapi musuh kita iblis. Kalau kita tidak punya kekuatan, ada selesai hidup dalam makna akhir kebaikan. Salat tuh jangan itu. Jadi kayak apa aja suksesnya kalau subuh itu masih ia maknanya mengkada kesuksesan akan hancur. Ini diingat betul-betul.
Karena tangga guru, kenapa guru? Nah, lu naik-naik, turun, habis jadi nol. Sampai yang subuh, jam 7 aja, nantang berduit. Kayak orang subuh, gimana santai. Ini kesalahannya. Yang kedua, jangan lupa baca salawat kepada Rasulullah SAW. Itu jangan ditinggal. Di malam hari Rasulullah sampai keluarga Aisyah istri beliau. Padam lampu tapi masih terang. Keluar daripada muka Rasulullah itu cahaya. Badan Rasulullah itu bercahaya kalau waktu gelap. Kalau orang anak bertemu itu sangat susah, tidak bisa menandui. Nah, unsurnya nur. Bercahaya. Lahir pun bercahaya. Ya Rasulullah, langkah terangnya muka sampean jelas di waktu gelap. Tidak ada yang kada pinandu anda Rasulullah. Waktu terang apalagi. Waktu gelap mencorong jelas kelihatan muka. Kalau bertemu Rasulullah itu sampai tahiran sekecil-kecilnya kelihatan. Tidak ada tertutup muka Rasulullah. Makanya mukanya bukan muka kejam, bukan pembohong. Ada tertutup. Begitu kita lihat Rasulullah, ini seluruh pipi beliau kelihatan, bulu-bulunya sampai lubang bulunya itu kelihatan, sampai tahiran sekecil apapun terlihat. Makanya orang melihat Rasulullah tidak pernah lupa. Syaitan tidak bisa menyerbu beliau. Oleh Aisyah, ya Rasulullah, karena sangat jelasnya sampean, rugi orang tidak bisa melihat sampean. Karena Rasulullah bersabda, tidak bisa melihat saya orang yang bakhil dan yang paling bakhil. Orangnya bakhil, paling bakhil. Orang bakhil tidak mau baca salawat pada Rasulullah. Orang yang paling bakhil, orang yang apabila disebut nama Muhammad, ia berdiam tanpa menyahut dengan sallallahu alaihi. Ada baca salawat mendengar nama Rasulullah. Maka oleh Rasulullah, orang ini tidak akan melihat muka saya. Kita ini kalau tidak melihat muka Rasul tidak selamat. Seluruh umat Rasul akan memandang Rasulullah. Bisa di waktu tidur, di waktu akhir umur, ruh mau keluar, lihat Rasulullah. Bisa di dalam kubur, datang malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Allah, kau jawab kita. Siapa Nabi Muhammad? Kau jawab. Apa agama Islam? Kau jawab. Siapa saudara muslimin muslimat? Kau jawab. Kamu di waktu hidup megang apa? La ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha illallah. Bangkit dengan la ilaha illallah. Timbullah seorang laki-laki. Tidak pernah dilihat waktu hidup di dunia. Seluruh orang yang hidup di dunia cantiknya tidak melebihi. Itu laki-laki. Bahasa kita bidadari tidak menandingi. Bidadari itu ada namanya lakbah. Ludahnya saja apabila beludah ke dunia nih, seberetaan karindangan, ludahnya aja. Belum lagi orangnya. Dia punya sangat istimewa. Jadi itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Ternyata ditanya oleh malaikat kepada kita di dalam kubur, siapa laki-laki ini yang diutus Allah kepada seluruh alam semesta? Orang tidak kenal dengan Rasulullah di waktu hidup karena tidak mempelajari Muhammadur Rasulullah dengan baik. Hanya dengan taklid semata, ujar orang tanpa keyakinan ada. Orang munafik, orang kafir, ia mengatakan la adri, saya tidak tahu.
Hanya orang mukmin binanduk karena Rasulullah. Wah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di situ kita mengambil bahwa akan bertemu semuanya dengan Rasulullah apabila di waktu hidup tidak bermimpi, tidak melihat akhir umur tidak melihat di dalam kubur. Di dalam kubur bisa mengatakan ini adalah huwa Sayyidina Muhammad rasulullah nabi fa amanna wa taba'na. Selesai. Maka kuburnya menjadi raudhah daripada raudhah surga. Jadi mahligai surga kubur. Kadang kenangan lagi di dunia. 300 bidadari. Jadi hadamnya. Nah, kita di dunia ini kita berjalan kawanan nang bakawah. Umay bakawah. Tapi begitu di sana berjalan bidadari mengiringi kaya raja ya. Orangnya kada ada banding dengan di dunia. Dua ini yang diingat. Jangan tinggalkan salat. Jangan lupa baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar kita untuk memperingati pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah.